Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kairunisa dengan NPM 2024-22005. Di sini saya akan mereview peristiwa kemudian atau subsequent event berdasarkan standar audit 560, yaitu dengan studi kasus PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu subsequent event. Subsequent event atau peristiwa kemudian yaitu kejadian yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tetapi sebelum laporan audit diterbitkan. Menurut SA 560, auditor harus menilai apakah peristiwa tersebut termasuk adjusting event atau non-adjusting event. Nah, adjusting event sendiri yaitu peristiwa yang memerlukan penyesuaian angka dalam laporan keuangan karena memberikan bukti atas kondisi yang sudah ada pada tanggal laporan keuangan. Sedangkan non-adjusting event yaitu peristiwa yang tidak mengubah angka dalam laporan keuangan tetapi cukup penting sehingga harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Tujuannya yaitu agar laporan keuangan tetap menyajikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil PT Telkom Indonesia. Nah, PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang terbuka yang sahamnya terdaftar di publik. Nah, PT Telkom Indonesia ini bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dan memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satunya Telkomsel yang merupakan operator seluler terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan publik, laporan keuangan PT Telkom diaudit setiap tahun oleh auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangannya disajikan secara wajar. Selanjutnya, ini adalah laporan auditor independen. Berdasarkan laporan auditor independen yang auditnya dilakukan oleh K. Purwanto, Sungkoro, dan Surja atau Ernst & Young Indonesia, auditor ini memberikan opini yaitu wajar tanpa modifikasi atau unqualified opinion, yang artinya laporan keuangannya telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua, tidak menemukan salah saji material, dan yang ketiga adalah informasi dalam laporan keuangan dapat dipercaya oleh investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Selanjutnya yaitu mereview subsequent event. Nah, pada catatan 40 itu peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan, PT Telkom Indonesia mengungkapkan beberapa peristiwa penting setelah tanggal 31 Desember 2025, yaitu yang pertama ada spin-off Infraco kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, yang kedua ada pengalihan beberapa pinjaman bank kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, dan yang ketiga ada perubahan kepemilikan saham, yang keempat ada pelunasan pinjaman oleh Telkomsel. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan, sehingga perlu dievaluasi oleh auditor apakah memerlukan penyesuaian atau cukup diungkapkan saja. Nah, analisis berdasarkan SA 560, seluruh peristiwa tersebut dikategorikan sebagai non-adjusting subsequent event. Artinya, peristiwa ini tidak memerlukan penyesuaian. Alasannya karena angka-angka dalam laporan keuangan tidak berubah, namun informasi tersebut tetap harus diungkapkan agar pengguna laporan keuangan mengetahui kondisi terbaru perusahaan. Selanjutnya ada prosedur yang dilakukan auditor. Itu dalam melakukan review subsequent event, auditor memerlukan beberapa prosedur. Yang pertama yaitu membaca notulen rapat direksi dan komisaris. Yang kedua ada meminta informasi dari manajemen perusahaan.
Yang ketiga yaitu menelaah transaksi setelah tanggal laporan keuangan. Yang keempat ada memastikan seluruh peristiwa penting telah diungkapkan. Dan yang kelima adalah menilai apakah peristiwa tersebut memerlukan penyesuaian atau hanya cukup pengungkapan saja. Tujuannya agar tidak ada informasi penting yang terlewat sebelum auditor menerbitkan laporan audit. Komentar saya, menurut saya, auditor PT Telkom Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai SA 560. Itu auditor tidak hanya memeriksa transaksi selama tahun berjalan, tetapi juga memperhatikan kejadian yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selain itu, PT Telkom Indonesia mengungkapkan seluruh peristiwa penting secara transparan, sehingga investor dan kreditor dapat memperoleh informasi terbaru sebelum mengambil keputusan investasi maupun pendanaan. Karena itu, laporan PT Telkom Indonesia menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Kesimpulannya dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pertama, subsequent event merupakan bagian penting dalam proses audit. Yang kedua, yaitu auditor wajib melakukan review sesuai standar akuntansi 560. Yang ketiga, yaitu PT Telkom telah mengungkapkan peristiwa setelah tanggal laporan ke posisi keuangan pada catatan 40. Dan yang kelima, yaitu yang keempat, peristiwa tersebut termasuk non-adjusting subsequent event, sehingga tidak perlu mengubah angka laporan keuangan, tetapi tetap harus diungkapkan. Dan auditor tetap memberikan opini wajar tanpa modifikasi karena laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review peristiwa kemudian subsequent event berdasarkan SA 560 pada PT Telkom Indonesia Persero. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.